Halo semuanya, saya Faris dari Fasilkom UI. Kita akan belajar tentang OWL, Web Ontology Language, di mata kuliah Jejaring Semantik Knowledge Graphs. OWL merupakan komponen skema pada knowledge graph. Menariknya, kepanjangan dari OWL adalah Web Ontology Language. Fitur utama untuk OWL adalah vocabulary description, bisa dipakai untuk mendeskripsikan vocabulary pada knowledge graph. Misalnya, untuk menyatakan bahwa propnose merupakan properti untuk menghubungkan antara dua resource. Atau kita juga bisa melakukan penalaran, reasoning, yakni menyimpulkan hal baru berdasarkan fakta-fakta yang ada. Sebagai contoh, di sini ada pernyataan owl, ya, dan pernyataannya tentang burung hantu. Owl, burung hantu, subclass of bird, dan bird, subclass of animal. Pertanyaannya, jika Bobby adalah burung hantu, apakah Bobby juga animal? Dan jawabannya adalah ya. Kenapa? Secara intuitif, jika Bobby adalah burung hantu, dan semua burung hantu adalah burung, maka Bobby adalah burung. Dan kita lihat lagi, semua burung adalah animal. Maka Bobby, yang merupakan burung, juga merupakan animal. Penalaran semacam ini bisa dilakukan menggunakan owl. Karakteristik dari owl adalah owl merupakan suatu bahasa untuk membuat ontologi. Dibandingkan dengan RDFS, owl lebih ekspresif, lebih kaya fitur. Nah, apa itu ontologi? Ontologi merupakan spesifikasi yang eksplisit untuk suatu konsep. Jadi, menggunakan ontologi, kita dapat menspesifikasikan konsep, relasi, dan karakterisasi lainnya terkait dengan pemodelan domain. Dengan menggunakan spesifikasi ini, dapat dibilang maka kita telah memiliki semantics. OWL juga memungkinkan untuk dilakukan penalaran pada data dan skema. Contoh penalaran menggunakan OWL adalah pengecekan konsistensi pada knowledge graph, serta penalaran terkait hierarki. OWL 2 telah distandarkan di tahun 2012. Dan seperti yang kita lihat di sini misalnya. Ini adalah spesifikasi OWL 2. OWL 2 sudah menjadi rekomendasi dari W3C. Fitur-fitur dasar pada OWL. Kita bisa menyatakan hubungan antara instance dan kelas. Contohnya, Mary memiliki tipe wanita. Dan juga hubungan hierarki kelas. Misalnya, wanita subclass dari person. Lalu disjointness, misalnya wanita disjoint dengan pria. Fitur dasar OWL yang lain, misalnya objek property, housewife, yang menghubungkan antara resource. Sedangkan data type property menghubungkan antara resource dengan nilai literal, contohnya sh. Lalu, untuk property, kita juga dapat memiliki hierarki. Misalnya, housewife, subproperty of spouse. Dan pada awal, dapat dinyatakan bahwa dua resource atau instance itu sama dan juga menyatakan dua instance itu berbeda.
Untuk menyatakan dua instance berbeda digunakan all different form. Dan untuk menyatakan dua instance sama digunakan same as. OWL juga dapat memiliki fitur kompleks, seperti kompleks kelas. Di sini kita membuat definisi untuk kelas secara kompleks. Contohnya, mother didefinisikan dengan irisan antara woman dan parent. Lalu kita juga bisa memiliki property restriction. Contohnya orang tua. Orang tua itu adalah instance-instance yang terhubung ke person melalui has child. Jadi yang memiliki anak. Lalu juga bisa cardinality restriction. Contohnya, human, manusia, memiliki paling banyak dua orang tua. Juga bisa dinyatakan inverse property, bahwa memiliki orang tua merupakan inverse property dari memiliki anak. Property change. Di sini contoh untuk fitur property change, jika ada has parent, ya, has parent dua kali ya membentuk sequence, itu akan membentuk has grandparent. Selanjutnya ada juga case, yang merupakan pengenal. Ya. Jadi misalkan dua instance atau resource, maka dianggap sama ya, jika mereka memiliki SSN atau di Indonesia bisa kita sebut NIK yang sama. Terdapat cukup banyak ontologi yang dapat kita gunakan ulang. Jadi di sini ada schema.org yang salah satu promotornya adalah Google. Lalu terdapat VOV, friend of a friend, yang digunakan untuk menyatakan hubungan pertemanan. Lalu vCard yang cocok untuk business card. Dan ada juga Dublin Core, ontologi tentang metadata pada suatu karya. Misalnya, informasi tentang creator, date, format, language, publisher, dan sebagainya. Dan yang terakhir, ontologi yang dapat kita gunakan ulang adalah PROV, untuk provenance. Menyediakan informasi tentang entitas, aktivitas, dan orang-orang yang terlibat pada saat pembuatan suatu produk. PROV dapat digunakan, atau provenance dapat digunakan untuk melakukan assessment terhadap kualitas, reliabilitas, dan trustworthiness. Berikut adalah metodologi dalam mengembangkan ontologi yang dinamakan metodologi Ontology Development 101. Ada 7 tahapan di sini dalam mengembangkan ontologi. Dimulai dari 1, menentukan domain serta lingkup dari ontologinya. Lalu, pertimbangkan untuk menggunakan ulang ontologi yang ada. 3. Kita bisa membuat daftar istilah-istilah penting yang nanti akan digunakan di ontologi. 4. Mendefinisikan kelas-kelas serta hierarki antar kelas. Selanjutnya, masing-masing kelas kita definisikan propertinya apa saja. Kemudian, yang keenam, dari masing-masing properti itu kita tentukan kemungkinan value-nya apa saja. Dan terakhir adalah membuat instance, melakukan populasi pada ontologi yang telah kita buat. Demikian materi tentang OWL, Web Ontology Language. Semoga materinya bisa membawa arti. Saya Faris dari Fasilkom UI, undur diri dan sampai jumpa lagi.